Perlahan-lahan mereka terbang ke langit setelah kura-kura menggigit batang kayu. Dan kura-kura sangat gembira impiannya bisa terwujud. Cerita tentang kura-kura yang ingin terbang. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura. Ia selalu berada di sana dan tak pernah pergi kemanapun. Suatu ketika, dia duduk termenung di atas batu besar di tepi danau itu. Kura-kura tersebut senang sekali memandangi langit luas dan membayangkan dirinya dapat berada dan bermain di atas sana. Di saat itu ia melihat kupu-kupu yang cantik terbang melintas. Kupu-kupu itu terbang dari satu bunga ke bunga yang lain dengan sangat anggun. Alangkah indahnya kupu-kupu itu. Andaikan saja aku bisa terbang seperti kupu-kupu itu, gumam kura-kura dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia melihat rombongan burung yang terbang di atas danau. Kura-kura lantas melihat ke langit. Ia terkesima dengan kawanan burung yang dapat terbang dengan sangat indahnya. Mata kura-kura pun berbinar. Pasti sangat menyenangkan bisa terbang bebas seperti mereka di atas langit. Andai aku dapat terbang seperti mereka, pasti rasanya sangat bahagia, ucap kura-kura. Kesedihan kura-kura itu terlihat oleh sepasang burung angsa. Kemudian kedua angsa itu mendekati kura-kura. Dan salah satu angsa menyapa dengan sopan. "Hei kura-kura yang cantik, mengapa kau terlihat bersedih?" tanya salah satu angsa. Kura-kura sambil tertunduk sedih menjawab pertanyaan angsa. "Aku amat bersedih karena aku ingin terbang seperti burung yang memiliki sayap. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak memiliki sayap, jalanku pun lamban." Sekarang angsa tersebut berusaha menghibur kura-kura. Mereka lalu memiliki ide untuk mewujudkan impian kura-kura itu. Mereka akan mengajak kura-kura terbang bersama. Kedua angsa berjanji besok akan mengajak kura-kura untuk terbang bersama. Mendengar ajakan kedua angsa itu, kura-kura sangat gembira dan berterima kasih pada mereka. Kemudian mereka sepakat akan bertemu lagi di danau itu. Tapi angsa memberikan syarat pada kura-kura, agar nanti kura-kura mau mengikuti setiap aturan kedua angsa tersebut selama penerbangan besok. Si kura-kura dengan gembira dan penuh semangat menyanggupi syarat dari angsa. Setelah sepakat, kedua angsa itu pun pergi meninggalkan kura-kura. Malam harinya, kura-kura tidak dapat tidur karena tidak sabar menanti hari esok, di mana impiannya akhirnya dapat terwujud. Kura-kura sangat tidak sabar untuk terbang dan melihat keindahan bumi dari atas langit. Pagi hari pun tiba. Dengan penuh semangat, kura-kura segera berjalan ke tempat yang telah dijanjikan oleh angsa. Sesampainya di tepi danau, ia telah melihat ada 2 ekor angsa yang telah menantinya. Kedua angsa terlihat membawa sebatang kayu yang cukup panjang. "Selamat pagi kura-kura, sudah siap untuk melakukan penerbangan di hari ini?" tanya salah seekor angsa. "Selamat pagi angsa, tentunya aku siap," kata kura-kura dengan penuh semangat. Angsa kemudian menjelaskan syarat-syarat saat terbang nanti, di mana kedua angsa akan terbang sambil memegang batang kayu, dan kura-kura hanya perlu menggigit batang kayu di tengah-tengah dengan sekuat tenaga. Namun angsa melarang kura-kura untuk membuka mulut saat terbang nanti, karena itu akan membuat kura-kura terjatuh. Kura-kura pun menyanggupi syarat tersebut dan berjanji akan menggigit kayu sekuat tenaga dan tidak akan melepaskan kayu dari mulutnya. Kemudian mereka pun segera bersiap-siap untuk terbang. Kedua angsa itu pun memegang kayu di masing-masing ujung, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit setelah kura-kura menggigit batang kayu.
Dan kura-kura sangat gembira impiannya bisa terwujud. Dari atas kura-kura dapat melihat keadaan danaunya dengan lebih jelas dan lebih indah. Tidak lama berada di langit, tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang terbang berpapasan dengan kura-kura dan kedua angsa. Burung gagak terkejut melihat kura-kura yang terbang. Ia heran mengapa ada kura-kura yang begitu berani terbang dengan bantuan para angsa. Burung gagak pun mendekat dan mencoba menyapa kura-kura yang tengah terbang. "Selamat pagi kura-kura. Hebat sekali kamu ini bisa terbang di angkasa. Jangan-jangan kamu itu seorang raja kura-kura yang hebat ya?" tanya burung gagak kepada si kura-kura. Kura-kura merasa tinggi hati atas pujian gagak, yang terlihat terkejut melihatnya. Ia pun berniat membalas ucapan gagak dengan sombong. "Tentu saja," jawab kura-kura dengan sombong. Kura-kura lupa dengan pesan para angsa kepadanya. Ketika ia membuka mulut menjawab pertanyaan burung gagak, gigitannya kepada kayu terlepas. Alhasil kura-kura pun terjatuh sambil berteriak dengan kencang. Yang akhirnya kura-kura pun terjatuh ke atas tanah. Untung saja ia memiliki tempurung yang keras, yang melindunginya agar tidak terluka. Namun meski begitu, kura-kura merasa menyesal, karena kesempatannya untuk terbang menjadi sia-sia karena ia tidak mengikuti perintah dari angsa. "Ah, sungguh malang nasibku ini. Seharusnya aku mengikuti perkataan angsa," ucap kura-kura dengan penuh rasa menyesal. Karena rasa sombong sesaat, ia malah kehilangan semua kesempatan yang ia miliki. Sekian cerita tentang kura-kura kali ini. Hikmah dari cerita ini adalah, janganlah bersikap sombong ketika berada di posisi yang tinggi, seperti kura-kura yang merasa hebat hanya karena dapat terbang. Padahal itu pun terjadi berkat bantuan kedua ekor angsa. Perlu diingat, akan selalu ada orang yang lebih mahir dan lebih hebat dari kita. Maka tidak perlu kita merasa sombong dan tinggi hati. Melainkan bersyukurlah selalu atas setiap kelebihan yang kita miliki. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fokuslah pada apa yang menjadi kelebihanmu dan berusahalah memperbaiki kekuranganmu. Seperti seekor kura-kura, meski ia tidak dapat terbang, sebenarnya ia memiliki kelebihan lain melalui tempurungnya yang keras yang menjadi tempatnya berlindung. Jika tidak memiliki tempurungnya, kura-kura pastilah terluka ketika jatuh dari ketinggian. Terima kasih sudah menonton cerita kali ini. Sampai jumpa ke cerita berikutnya.